Pemirsa, cuaca ekstrim diprediksi akan terjadi di sejumlah daerah jelang puncak perayaan Imlek. Lalu bagaimana penanganan darurat di sejumlah titik bencana? Untuk itu kami akan membahasnya dan sudah bergabung di studio Metro TV, Kapus Datinkom BNPB Bapak Abdul Muhari dan juga melalui Zoom Senior Forecaster BMKG Muhammad Hakiki. Dan kami akan mengundang Pak Aam untuk bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak Aam. Selamat pagi Pak Aam. Silakan Bapak. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Aam. Kita akan mulai dari Pak Aam ya. Ini terkait dengan bagaimana situasi cuaca akhir-akhir ini dan juga terjadinya bencana di beberapa titik. Mungkin kita ingin update dulu Pak, bagaimana perkembangan kondisi di Pekalongan pasca longsor. Ya, untuk Pekalongan per hari kemarin update terakhir yang kita terima dari operasi pencarian itu sudah dari 26 total korban jiwa yang dinyatakan tertimbun, 25 sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, dan 1 orang kita harapkan hari ini bisa ditemukan. Ini juga merupakan hari terakhir pencarian SAR, sehingga kita harapkan benar-benar optimal. Kita harapkan juga cuaca mudah-mudahan bisa mendukung sehingga operasi pencarian yang sudah juga didukung oleh unit K9 anjing pelacak ini dan alat berat dan segenap alat perangkat yang kita rasa sudah sangat optimal di lapangan bisa benar-benar berhasil menemukan seluruh korban yang dinyatakan tertimbun. Pak Aam, kita akan membahas apakah cuaca juga menjadi salah satu kendala dalam proses evakuasi dan juga kelancaran bagaimana di Pekalongan, tapi kita akan tahan terlebih dahulu. Didukung oleh Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Kami lanjutkan perbincangan untuk meningkatkan kewaspadaan kita terhadap potensi cuaca ekstrim, terutama di musim libur ini. Dan kita akan lanjutkan perbincangan. Ada Pak Muhammad Hakiki, Senior Forecaster BMKG yang sudah tersambung bersama kami. Pak Hakiki, kalau berbicara soal potensi cuaca ekstrim di 1 pekan ini seperti apa Pak perakiraannya? Ya, terima kasih. Selamat pagi para pemirsa Metro TV. Berdasarkan pantauan BMKG untuk seminggu ke depan, potensi cuaca ekstrim di wilayah Indonesia, khususnya di Jabodetabek, memang masih berpotensi untuk beberapa hari mendatang, di mana saat ini memang sebagian wilayah Sumatera, kemudian Jawa, Bali, NTB, kemudian NTT, ke Maluku, daerah Sulawesi Selatan memang berpotensi cukup ada potensi hujan sedang hingga lebat, bahkan ada beberapa tempat juga sangat lebat. Oke, baik, ada sejumlah daerah yang sudah diwanti-wanti ya. Kita akan bertanya kepada Pak Aam. Pak, sudah disampaikan dari BMKG kalau ada sejumlah daerah yang akan mengalami cuaca ekstrim. Kalau dari BNPB sendiri, melihat bagaimana untuk polanya di tahun ini? Ya, memang kalau dari data laporan kebencanaan di BNPB biasanya periode Desember sampai Maret itu peningkatan laporan kejadian bencana itu cukup tinggi. Jadi biasanya kalau pada bulan-bulan April sampai Oktober itu kita menerima laporan bencana dari daerah itu maksimal itu 40 kejadian per minggu. Ini dari awal Desember kita menerima rata-rata 60 sampai 70 kejadian per minggu. Artinya dalam 1 hari itu 10 kali kejadian bencana yang dilaporkan. Nah, kita kementerian dan lembaga di tingkat pusat ini sudah mengantisipasi dari sejak periode jelang Nataru. Kita lakukan pendekatan dari hulu ke hilir. Jadi dari hulunya itu kita tahu informasi akan ada peningkatan curah hujan ekstrim dari BMKG. Kita kurangi intensitas hujannya. Jadi dari bulan Desember untuk pengamanan Nataru, BNPB itu melakukan operasi modifikasi cuaca 24 jam di 3 provinsi. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. 24 jam. Jadi benar-benar pasca Sukabumi kita tahu cukup signifikan, itu kita
kurangi intensitas pemicu bencananya. Jadi operasi modifikasi cuaca ini tidak menghilangkan hujan. Jadi kadang-kadang para petani juga, loh kok hujannya dihilangin, kami butuh air gitu. Kita tidak menghilangkan hujan, tetapi biasanya awan-awan yang bergerak karena tiupan angin ini dia berkumpul pada satu titik, begitu berkumpul ini intensitas hujannya sangat luar biasa. Ini biasanya menyebabkan banjir. Itu yang terjadi di Sukabumi. Nah, sebelum awan-awan ini sampai dan berkumpul, ini kita turunkan dulu. Jadi sebenarnya prinsipnya redistribusi hujan sebenarnya. Jadi hujan-hujan ini akan tetap turun, tetapi tidak terpusat di satu titik yang mengakibatkan intensitasnya sangat tinggi gitu. Itu yang kita cegah. Itu yang pertama di hulu. Kemudian di hilirnya kita tahu bahwa sebenarnya pemerintah daerah adalah ujung tombak penanganan bencana, karena masyarakat ada di situ, kabupaten, kota, dan provinsi. Ini kita perkuat. Jadi BNPB itu di Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan itu melakukan rakor kesiapsiagaan dari Desember kemarin. Kita lengkapi alat perangkat personil anggarannya. Jadi daerah ini, Mbak Jessica, Mbak Marcel, biasanya akhir tahun uang mereka habis. Awal tahun uang belum operasional. Jadi ketika untuk melakukan pemantauan, pengerukan sungai dan seterusnya, itu anggarannya mungkin belum cukup. Ini kita lengkapi dulu, tidak cuma anggaran operasionalnya, tetapi juga logistik permakanan dan non permakanannya. Jadi misalkan pompa untuk mengalihkan genangan di satu titik ke titik yang lain dan seterusnya, sehingga kita harapkan kalau misalkan sudah disampaikan oleh BMKG bahwa Demak, Kudus akan misalkan akan intensitas hujan tinggi, standby kan pompanya, sehingga begitu airnya mulai naik, ini bisa segera dialihkan sehingga nggak ada jalan yang terputus dan seterusnya. Tetapi memang ada satu yang kosong di sini, di paling ujung kesiapsiagaan masyarakat, kita kan tahunya prediksi hujannya. Tapi bukan banjirnya akan terjadi di mana, longsornya akan terjadi di mana. Misalkan BMKG bilang nanti malam Jabodetabek akan hujan ekstrim. Kami BNPB, PBBD nggak tahu nih akan terjadi banjir atau longsor di mana. Sehingga yang akan kita optimalkan, kita meminta bantuan TNI, Polri, pemerintah daerah, Pol PP, ketika hujan turun, Bapak Ibu yang baju hijau, baju coklat, baju oranye jangan di dalam ruangan. Koordinasinya berarti harus terus dilakukan. Lihat dari hulu ke hilir, debit sungai, lihat kondisi tanggul. Kalau ada indikasi tetap naik, mulai melimpas, kita evakuasi masyarakat. Tadi memang dari BNPB juga sudah merekam begitu ya, bahwa ada peningkatan bencana yang kerap kali terjadi di akhir dan juga awal tahun. Nah, kalau dari BMKG, Pak Hakiki, ini bagaimana sebetulnya fenomena cuaca yang memang sering kali terjadi di akhir tahun sampai dengan awal tahun, dan juga yang memang sedang terjadi saat ini yang menyebabkan adanya cuaca ekstrim? Apa fenomena yang sedang terjadi, Pak? Ya, terima kasih. Fenomena yang sedang terjadi di wilayah Indonesia mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang dimana kalau sekarang faktor kuatnya adalah keberadaan monsun Asia. Memang tidak setiap saat ada di musim hujan ini, terutama di puncak-puncak musim hujan seperti saat ini di wilayah Indonesia bagian selatan atau Jabodetabek, itu akan menjadikan hujan ekstrim. Tapi ketika ada faktor trigger seperti adanya seruakan, di mana ada momen masa udara yang cukup besar dan lembab, itu akan bergerak dari Asia melewati Laut Cina Selatan dan masuk ke wilayah Indonesia, itu akan trigger cukup besar. Selain itu juga memang di 7 hingga 10 hari mendatang potensi akan meningkat signifikansi adanya juga marginal oscillation atau kita sebut fenomena gelombang yang sifatnya besar, yang sifatnya juga global, tapi pergerakan regional, karena dia saat ini mulai memasuki Indonesia, sehingga memang untuk wilayah-wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan untuk 7 hingga 10 hari mendatang akan meningkat hujannya. Begitu pula untuk wilayah timur akan bergantian seperti itu, Mbak. Oke, global tapi dampaknya akan regional. Kita nanti akan bahas kembali juga, Pak Am, ini bagaimana antisipasi dampaknya bila ke regional. Tapi pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Selamat Pagi Indonesia, dan kita akan lanjutkan dialog terkait bagaimana
dengan cuaca ekstrim pada pekan libur Isra Mi'raj dan juga menjelang Imlek pada pekan ini. Dan kami akan kembali melanjutkan pembicaraan dengan Mas Kiki. Tadi sudah menyampaikan fenomenanya global tapi dampaknya ke regional. Lalu bagaimana yang dilakukan BMKG agar masyarakat ini tetap waspada dan juga mengantisipasi? Iya, Mbak, terima kasih. BMKG telah mengeluarkan produk beberapa yang memang perlu dipahami oleh masyarakat. Yang pertama mungkin adalah produk-produk prospek seminggu ke depan, di mana beberapa stakeholder sudah melihat di mana dalam 1 minggu mendatang, di mana daerah-daerah yang berpotensi cukup besar hujannya. Kemudian juga beberapa produk yang tersebut bisa teman-teman akses mungkin di laman-laman media kami, terutama di info BMKG dan terutama di Instagram karena follower cukup banyak. Berikutnya juga memang ada beberapa produk baru seperti peta rawan bencana yang bekerja sama dengan PVMBG khususnya bagian longsor, karena potensinya akan terlihat sekali di situ wilayah-wilayah yang rawan longsor, potensi hujan akan tinggi atau tidak. Kemudian adalah salah satu yang kerjasama BMKG dengan berbagai instansi, salah satunya adalah BNPB melakukan operasi modifikasi cuaca untuk wilayah yang memang cukup tinggi potensi hujannya, seperti kemarin adalah Lampung, kemudian Sumatera Barat, Jawa Tengah, kemudian akan Jawa Timur. Dan terakhir mungkin adanya beberapa program BMKG yang sifatnya edukatif, baik itu sekolah lapang iklim, mosaik, sekolah lapang gempa. Ini kan juga membantu masyarakat jika memang lebih mengetahui untuk apa sih pembentuk faktor cuaca Indonesia, sehingga akan lebih teredukasi ketika cuaca ekstrim harus kita melihat dari produk BMKG dan bekerjasama dengan BNPB dan BPBD setempat gitu, Mbak. Ya, kita harapkan dengan adanya produk-produk informasi yang diberikan ya dari BMKG ini bisa terus menambah kewaspadaan kita. Terima kasih untuk Pak Muhammad Hakiki, Senior Forecaster BMKG sudah bergabung bersama kami memberikan bagaimana gambaran kondisi cuaca di sepanjang 1 pekan ini. Kita lanjutkan bersama Pak Aam. Itu kan tadi bagaimana perakiraan dari BMKG ya Pak, dan pastinya ada tindak lanjut di setiap daerah. Tapi permasalahannya mungkin Indonesia ini sangat luas ya Pak. Lalu bagaimana kemudian dari BNPB memastikan ini pemetaan di setiap daerah sudah siap untuk menghadapi segala potensi bencana ataupun cuaca ekstrim? Iya, seperti tadi disampaikan, sebenarnya kalau kita bicara informasinya sudah ada. Bisa diakses dalam media dan platform apa saja yang sudah sangat familiar dengan masyarakat. Nah, ini kemudian turun ke kitanya. Dari data di BNPB, apalagi pada saat libur panjang seperti ini, pasti kita dengan keluarga itu ingin menghabiskan waktu di luar ruang, ya, di objek-objek wisata air, wisata sungai, wisata air terjun, glamping di daerah Klerengan dan seterusnya. Nah, ini kita selalu menghimbau bahwa kesiapsiagaan itu berawalnya dari skala yang paling kecil, skala diri, individu dan keluarga. Jadi ketika kita menghabiskan saudara-saudara kita, warga masyarakat yang saat ini sedang libur panjang, tentu saja kita tidak bisa melarang jauhi objek wisata air, nggak bisa dong. Ini libur panjang, kita menikmati waktu-waktu quality time bersama keluarga itu memang bondingnya kan kalau kita di luar ruang ya. Himbauan kami pertama, ketika kita ada di satu tempat kawasan wisata luar ruang, pelajari lokasinya. Pelajari lokasi. Lihat di situ jalur evakuasinya kemana, titik kumpulnya di mana. BNPB beserta Kementerian Pariwisata juga sudah melakukan himbauan bagi pengelola kawasan pariwisata, itu hal yang paling mendasar. Buat jalur evakuasi, titik kumpul, dan lebih baik lagi ada sirine. Jadi kalau ada kondisi-kondisi kedaruratan, itu dibunyikan, pengunjung tahu kemana yang harus di. 3 yang harus disadari oleh masyarakat ketika menghabiskan waktu berlibur bersama keluarga, jalur evakuasi, titik kumpul, dan juga kalau bisa di tempat itu juga ada sirene sebagai penanda. Benar. Baik, terima kasih Pak Aam sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Selamat Pagi Indonesia di Metro TV pada pagi hari. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.